Masyarakat Madura siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi merah putih, siap bela rakyat, siap membela Islam. Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Indonesia, hidup ulama, hidup kiai, hidup aswaja, hidup habaib, hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidup pondok-pondok pesantren, hidup NKRI. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Saya cintai yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan daripada pondok pesantren Al-Ghuraba, yaitu Kiai Haji Ahmad Zubair Zuhri. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkah kaki beliau di dalam menuntun murid-muridnya, di dalam menghidupkan Islam, menyebarkan dakwah, menjadi penyambung lidah Rasulullah, menjadi pemegang tongkat estafet perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad. Saya awalnya baru ini dengar ada pondok pesantren Al-Ghuraba. Tahu arti Ghuraba? Apa artinya Ghuraba? Orang yang asing. Itu secara lafaz, tetapi secara hakikat Ghuraba, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah di saat orang lain sedang tersesat. Mereka orang-orang yang dalam hatinya dipenuhi dengan cahaya Allah di saat orang-orang yang lain hatinya penuh dengan kegelapan. Ghuraba adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Ghuraba adalah orang-orang yang dimana di saat banyak orang-orang di luar sana terlena, tertipu dengan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, Ghuraba tidak tertipu. Ghuraba, mereka adalah orang-orang yang tidak tertipu. Mereka orang-orang yang memiliki iman yang kuat, yang patuh kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, jaya dunia akhirat, makmur dunia akhirat. Mereka adalah orang-orang pertama yang akan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Al-Ghuraba adalah orang-orang yang kelak di akhirat akan Nabi Muhammad beri minum langsung dengan tangan sucinya telaga Al-Haud, yang dimana ketika engkau meminumnya seteguk maka engkau tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Itulah Al-Ghuraba. Mudah-mudahan kita menjadi ghuraba.
Kita menjadi orang-orang yang asing. Nggak apa-apa kita dianggap asing, saudara-saudara. Sebab sekarang Islam itu dianggap asing. Rasulullah sudah bilang, Islam itu awalnya asing dan bakal kembali kepada asing. Islam itu awalnya asing dan bakal kembali kepada asing. Sekarang yang mengasingkan orang Islam, yang mengasingkan ajaran Islam, yang mengasingkan syariat Islam bukan orang kafir, bukan orang Kristen, Buddha, Hindu, bukan, tetapi orang yang mengaku Islam itulah yang mengasingkan syariat dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya mau tanya, jawab semua di luar sana yang paling banyak mengikuti budaya-budaya barat, pakai rok mini, pakai tank top, perempuan-perempuan yang buka aurat, yang paling banyak orang kafir apa putri-putri Islam? Orang kafir apa orang Islam? Di Indonesia yang paling banyak merayakan hari-hari Valentine, malam tahun baru, hari-hari besar, orang-orang barat, orang-orang kafir, siapa yang paling banyak merayakan? Orang kafir apa orang Islam? Orang kafir apa orang Islam? Bahkan anak-anak muda kita malu untuk pakai sarung, merasa asing untuk pakai peci. Mereka terbiasa dengan pakai levis, sobek-sobek. Disuruh pakai jilbab, kenapa nggak mau pakai jilbab? Enggak, nanti saya dimusuhi, nanti saya dijauhi, nanti saya dianggap aneh, nanti saya dianggap asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut, ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang menjadi ghuraba. Saudara-saudara, saya tidak akan lama karena saya sedang dalam keadaan sakit, terus 3 hari belum tidur. Jadi karena ini acara apa ini? Haflah imtihan. Saya akan membahas tentang santri. Saudara-saudara, saya mondok 18 tahun. Dari kecil saya mondok. Dari saya masih umur 6 tahun. Hampir 20 tahun lah saya mondok. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam diwannya beliau berkata, semua santri pasti tahu ini. Man lam yadhuk dhullat aw murra, man lam yadhuk dhulla aw murra ta'allumi sa'atan tajarra'a fi dhullil juhli tula hayati. Wa qala ba'dul hukama man lam yahtamil dhulla aw murra ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil juhli abada. Apa kata Imam Syafi'i? Barang siapa yang tidak menelan hinanya, pahitnya, tidak mau merasakan hinanya, susahnya, pahitnya, menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan hinanya, pahitnya, bodoh seumur hidupnya. Dan sebagian para ahli hikmah, para ulama-ulama berkata, min ahlil bawatin, barang siapa yang gak kuat, nggak tahan, tidak kuat, tidak tahan banting dengan susahnya, dengan capeknya, dengan hinanya menjadi santri, belajar, maka yang tersisa dalam hidupnya adalah kebodohan abada selama-lamanya. Berarti beliau-beliau mengajarkan yang namanya santri itu nggak enak, betul? Yang namanya ngaji, nuntut ilmu itu nggak enak, nggak ada. Itu kalau mau enak jangan jadi santri, jadi artis secara TikTok. Namanya santri itu nggak enak, saudara-saudara. Di sini diajarkan. Saya tanya kepadamu, semua jawab. Kalian ingin menikmati keindahan yang keindahan puncak, apa yang harus kalian lakukan? Mendak. Berarti mendaki itu adalah syarat bagi kalian untuk menikmati keindahan puncak. Ketika mendaki capek nggak?
Jawab yang keras, capek nggak? Lelah nggak? Ketika udah sampai di atas, hilang nggak capeknya? Hilang nggak lelahnya? Nikmat nggak? Senang nggak? Bahagia nggak? Berarti capek, susah itu syarat untuk kalian ingin menikmati keindahan puncak gunung. Kalian ingin mutiara yang indah. Apakah bisa kalian dapatkan begitu saja? Tidak. Apa yang harus kalian lakukan? Menyelam dalam laut, dalam lautan, tahan napas, basah, menyelam. Itu adalah syarat untuk mendapatkan mutiara yang indah. Saya tanya, madu berasal dari mana? Jawab, madu berasal dari mana? Nah, kalau kalian tanya sama semua orang atau kiai-kiai, ustadz-ustadz, habib-habib, ulama dari ujung barat sampai ujung timur, kalian tanya madu berasal dari mana? Mereka bakal jawab, madu ya berasal dari lebah. Tapi kalau kalian tanya kepada Bahar bin Smith, Beb, madu berasal dari mana? Saya akan jawab, madu berasal dari bunga yang terluka sebab sarinya dihisap oleh sang lebah. Maka syarat adanya madu yang menjadi obat penyembuh itu adalah terlukanya si bunga. Si bunga menahan sakit, si bunga menahan siksa. Agar apa? Agar ada madu yang menjadi penyembuh bagi manusia. Kayu gahru, tahu kayu gahru? Gahru yang asli, gahru asli itu kalau kau cium begini nggak ada baunya. Kalau dicium nggak ada baunya. Kalau kayu gahru dicium ada baunya, itu gahru palsu tuh. Kayu gahru yang asli dicium begini nggak ada baunya. Tapi apabila itu gahru bercumbu dengan bara, kamu taruh di arang yang panas, itu gahru, dia rela binasa, rela hancur, dia rela kepanasan, baru keluar semerbak wanginya, saudara-saudara. Berarti apa? Rasa sakit, rasa susah, rasa capek itu syarat bagi gahru untuk bisa mengeluarkan harumnya. Paham nggak maksud saya? Saya ngasih perumpamaan. Kalau mau nuntut ilmu, kalau mau jadi santri, ya harus susah, ya harus capek. Jangankan kita, ulama-ulama zaman dulu, itu beliau-beliau waktu masih menuntut ilmu, susah, capek. Al-Imam Jarir ibn Hashim, Al-Imam Jarir ibn Hashim selama 15 tahun 15 tahun beliau menulis, belajar di bawah cahaya bulan. Kenapa? Nggak punya uang untuk beli lentera. 15 tahun nulisnya di bawah cahaya bulan. Al-Imam Syafi'i, beliau orang susah, nggak punya uang untuk beli kertas waktu itu dari kulit. Akhirnya apa? Beliau kumpulkan tulang-tulang unta, tulang-tulang kambing, tulang-tulang sapi, tulang-tulang domba, beliau kumpulkan, kemudian beliau menulis, beliau jadikan sebagai buku, beliau menulis di situ. Udah selesai penuh itu tulang dengan tulisan beliau masukkan dalam botol. Penuh, beliau masukkan dalam botol. Sehingga dalam riwayat kamar Imam Syafi'i penuh dengan kitab-kitab beliau, sampai-sampai Imam Syafi'i kalau tidur seperti ini. Kenapa? Ini udah penuh semua dengan botol-botol dengan kitab-kitab beliau. Susah nggak? Capek nggak? Syekh Abdul Qadir Jailani ketika lagi ngaji, ketika lagi nuntut ilmu, pernah kelaparan di Sahara, di padang pasir. Beliau merangkak, saking laparnya nggak kuat jalan, ngerangkak dan makan pucuk-pucuk daun. Dalam kitab, kau buka kitab Imbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat, dijelaskan ulama ahli nahwu zaman dulu itu kalau mau belajar nahwu
itu gurunya punya rumah, itu harus masuk lewat gorong-gorong. Jadi masuk lorong, masuk apa namanya, goa. Masuk goa, itu goa makin hari makin sempit. Dan itu goa, kalau dalam goa, tahu goa kan? Di goa itu kan ada kayak batu-batu tajam begitu tuh. Nah, jadi makin hari makin sempit. Ketika mereka para ahli nahwu ini keluar dari goa mau sampai depan rumah gurunya, semua kulit-kulit mereka lecet keluar, semua berdarah semua, saudara-saudara. Mereka susah, mereka capek, nggak tahu-tahu mereka dapat ilmu, yakni ilmu. Kau pikir ilmu itu didapatkan dengan enak-enakan, ya, dengan santai, dengan tenang. Terus kau pikir ilmu bisa didapatkan dengan harta, dengan garis keturunan. Kau punya bapak kiai, kakekmu kiai, kakek moyangmu kiai. Kenapa? Cara mereka belajar. Kalau kau tidak belajar, tidak bakal bisa jadi kiai. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, gak ada. Nabi dan Rasul saja belajar kok. Nabi Adam alaihissalam, siapa yang mengajarkan Asmaul A'adzam kepada beliau? Siapa yang mengajarkan? Allah. Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkanku, Allah yang mendidikku. Maka sebaik-baiknya pengajaran, sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Ilmu didapatkan bukan dengan harta, bukan dengan garis keturunan, tapi dengan belajar. Nah, namanya orang belajar harus susah, harus siap capek, harus siap lelah. Kisah saya dulu waktu masih mondok, zaman dulu susah nyari balsem. Buat apa? Tengah malam kita mutola'ah, tengah malam kita murojaah, syarah Ibn Agil, Minhaj, matan Minhaj Talibin Imam Nawawi, syarahnya. Kadang kita pakai Tuhfatul Muhtaj, atau kadang pakai Nihayatul Muhtaj, hasiahnya. Kadang kita pakai hasiah Syarwani, kalau syarahnya Tuhfatul Muhtaj. Ar-Risalah Ibn Mukri, kita mutola'ah. Kalau udah ngantuk, susah nyari balsam zaman dulu. Itu cabai saya gerus. Saya gerus itu cabai, saya taruh begini di mata. Karena nyari balsam waktu itu masih susah. Agar apa? Biar melek terus mata gini, biar kita bisa murojaah, mutola'ah untuk ngafalkan. Kita susah, kita capek, kita hina. Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud, beliau berkata, zalaltu taliban fa'azastu matluban. Aku hina, aku susah ketika aku menjadi pencari. Maksudnya apa? Ketika menjadi pencari ilmu, aku susah, aku hina. Kemudian aku mulia ketika aku menjadi orang yang dicari ilmunya. Contoh, jangankan ilmu yang dimana adalah urusan akhirat. Contoh, ada satu pengusaha, ini pengusaha nih, dia mulai dari nol. Ada kan orang kaya dari keturunan, iya kan? Ini enggak, dia dari nol, dia kerja, pergi ke Jakarta merantau, banting tulang, susah, capek, sampai jadi juragan besi terbesar di Indonesia. Kenapa saya bilang besi? Ya karena yang paling banyak di Jakarta sana orang Madura, juragan-juragan ya jualan besi tua. Betul? Nah, urusan dunia, dia jadi kaya raya. Apakah dia dapatkan itu dengan secara langsung kontan? Enggak kan? Susah nggak dia? Capek nggak dia? Itu untuk urusan dunia, susah dulu, capek dulu, ngangkat-ngangkat besi dulu, mangkul-mangkul besi dulu, jadi kuli dulu. Bagaimana dengan urusan akhirat yang sifatnya kekal, yang sifatnya abadi? Dan saya ingatkan, menuntut ilmu itu tidak ada batasannya.
nggak ada batas. Oh kenapa? Kalian lebih tua, terus nggak mau nuntut ilmu, gara-gara umur. Saya udah tua, nggak mau ngaji, nggak mau nuntut ilmu. Udah cukup, udah cukup. Tidak ada kata cukup menuntut ilmu. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai guru, sampai kapan aku harus ngaji? Sampai kapan aku harus menuntut ilmu? Apa kata gurunya? Selama engkau hidup, selama itu engkau wajib menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita nggak ada apa-apanya. Abuya Al-Imamul Akbar, Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Qurun 21, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21, Abuya Al-Imam Ad-Doktor As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Siapa yang nggak kenal beliau? Hah? Beliau mencetak ulama-ulama besar di seluruh dunia. Beliau yang udah segitu alimnya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia. Tapi apa kata beliau? Sampai sekarang aku masih mencari guru kalau ada yang mau mengajarkan aku ilmu. Terus kita baru ilmu secuil udah ngerasa cukup. Barang siapa yang merasa dirinya telah sampai dalam ilmu, ingat kata-kata saya, barang siapa yang merasa cukup dengan ilmu, yang merasa dirinya telah sampai kepada suatu ilmu, maka dia telah merusak permulaannya. Paham kata-kata saya? Saya nggak mau bahas yang lain di sini, karena ini acara haflah. Kecuali acara lain, baru saya bahas perang, saudara. Beda. Masa acara haflah bahas jihad, nggak mungkin saya. Tapi yang nggak tahu kalau nyambung-nyambungnya nanti ke situ. Betul? Betul? Tapi saya sebentar aja nggak lama ya. Capek saya. Nah, sampai mana tadi? Sampai mana saya? Loh, kok perang? Bukan, yang ilmu. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Apalagi kita. Jadi tidak ada batasan bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Ada orang tua, lebih tua umur, nuntut ilmu sama lebih muda. Gak boleh gengsi. Gak ada. Tidak ada penghalang antara dirimu dengan ilmu. Walaupun ilmu datangnya dari seseorang yang lebih muda darimu, lebih muda usianya darimu, atau nasabnya tidak lebih mulia darimu. Contoh saya Habib, tapi saya dulu ngaji sama kiai. Saya ngaji nahwu, sorof, i'rab, i'lal, insya, balagha, bayan, ma'ani, mantik, munadhara. Itu saya belajar sama kiai, sama ustadz. Tapi walaupun kalau dari garis turunan, ya saya lebih mulia, tapi beliau saya punya guru, tetap saya cium tangan beliau, tetap saya hormat, tetap saya ta'zim. Tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu datangnya dari orang yang lebih muda darinya. Jadi tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Kalian, oh beb, saya udah tua, nggak ada kata tua untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh beb, saya sibuk, saya kaya, sibuk ngurusin harta. Tidak ada kata kaya, tidak ada kata sibuk urus harta untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena ilmu, mana bisa kau tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Mana bisa kau kenal Allah, mana bisa kau kenal Rasulullah kalau bukan karena ilmu. Nah, ilmu didapatkan hanya dengan satu cara. Apa itu? Dengan belah. Sekali lagi, dengan belah. Jawab yang keras, dengan belah. Itu yang pertama. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu didapatkan dengan belah. Dan belajar harus bersusah, Pak. Paham? Paham nggak? Biar pulang dari sini bawa manfaat. Saya nggak mau ngasih sesuatu yang sia-sia. Paham nggak yang saya kasih, yang saya sampaikan ini? Paham ya?
Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau ilmu dengan belajar, ini sebenarnya nasihat buat santri-santri. Harusnya kiai santrinya kumpulin di sini. Ini nasihat khusus buat santri yang mondok sebenarnya ini. Tapi ya nggak apa-apa, kita di sini semua santri. Mau kiainya, mau ustadz tetap santri. Saya sampai sekarang masih santri, menganggap diri saya santri. Ilmu didapatkan dengan belajar. Saya mau tanya, coba jawab. Ada pondok punya murid 10.000. 10.000 murid itu keluar. Yang jadi ulama, kiai, pendakwah, kira-kira berapa dari 10.000 itu? Umumnya, pada umum. Atau nggak usah 10.000, 1.000 aja. Kira-kira berapa? Ayo. 100. Nggak sampai. Paling 10. Betul? Betul. Paling 10. 900-nya ya biasa aja. Iya kan? Loh, pertanyaannya kok bisa begitu, Beb? Bisa. Kenapa? Kamin syajarah, berapa banyak pohon, akan tetapi tidak ada buahnya. Berapa banyak orang yang berilmu, orang yang berilmu ini banyak, tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat dan berkah dari ilmunya. Nah, 1.000 yang keluar dari pesantren, 10 yang jadi pendakwa atau buka pondok, 10 itu mereka orang yang mendapatkan berkah dan manfaat dari ilmu. Berarti yang sisanya nggak dapat berkah, nggak dapat manfaat, cuma dapat ilmu, tapi nggak dapat naf'a wal barokah. Terus bagaimana caranya biar bisa dapat manfaat keberkahan ilmu? Kan itu pertanyaannya. Pengen dapat barokah ilmu? Pengen dapat manfaat ilmu? Al ilmu bitta'allum wan naf'a wal barakah bil khidmah. Barokah ilmu, barokahnya ilmu, manfaatnya ilmu itu didapatkan dengan khidmah, melayani guru, taat kepada guru, akhlak kepada guru, adab kepada guru. Di situ ada berkahnya ilmu. Abu Yamaliki bilang apa? Ahabbu ilayya, lebih aku cintai murid yang banyak khidmah, yang banyak baktinya daripada banyak belajarnya. Ente mau belajar sampai botak kepala ente, kalau nggak ada khidmat, nggak ada taat, nggak ada akhlak, nggak ada adab, nggak bakal dapat berkah dan manfaatnya ilmu. Satu contoh, kita ambil kiai dari Madura. Siapa beliau? Kiai Kholil Bangkalan. Satu waktu Kiai Kholil naik delman, saudara-saudara. Apa bahasa Maduranya delman? Dokar. Waktu Kiai Kholil lagi naik dokar, tiba-tiba Kiai Kholil nanya sama delman, sama yang apa, yang punya dokar itu apa? Siapa namanya? Hah? Usirnya itu. Syekhana Kholil tanya, ini kalau bahasa Maduranya kuda berasal dari mana, Pak? Jeren dari kemah. Gitu, kurang lebihnya begitu. Jeren dari kemah. Dijawab sama si kusir ini, dari Bima, okay. Dari daerah Bima, NTB, Nusa Tenggara Barat. Apa kata Kiai Kholil? Turunkan saya sekarang. Turunkan saya. Saya nggak mau naik kuda yang berasal dari Bima. Kenapa? Karena saya punya guru orang Bima, sehingga saya tidak mau naik kuda yang kakinya pernah menginjak tanah kelahiran guru saya. Coba kau bayangkan, sampai segitunya akhlak dan adabnya Kiai Kholil kepada guru. Oke, jangan heran kenapa beliau-beliau ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan jadi wali, jadi karena apa? Bukan dengan banyak belajar,
tetapi akhlak, adab serta khidmah. Saudara-saudara, saya punya guru tua, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau karena zamannya jauh. Saya punya abah yang berguru langsung kepada beliau. Saya berguru kepada saya punya abah. Saya berguru kepada Habib Husin Assegaf. Saya berguru kepada Al-Ustaz Ahmad Badok. Tiga ini abah saya, Habib Husin Assegaf, Ustaz Ahmad Badok, berguru kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berguru kepada Habib Abdullah Asy-Syatiri, terus bersambung sampai Rasulullah. Itu sanad saya yang pertama. Sanad ilmu saya yang kedua, saya berguru kepada Abuya Al-Habib Zain Baharun, kemudian Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, kemudian Al-Habib Saleh Al-Idrus Malang, yang dimana ketiga ini beliau berguru kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, saya berguru kepada abah saya. Abah saya berguru kepada abahnya Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman berguru kepada abahnya Habib Alwi. Habib Alwi berguru kepada Syekh Arsyad Tawil. Syekh Arsyad Tawil berguru kepada gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, terus nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, sanad keilmuan saya berguru kepada Abuya Al-Habib Segaf Baharun, Al-Habib Ali Baharun, yang dimana beliau berdua berguru kepada Al-Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith berguru kepada Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, terus bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mau cerita guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau punya murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin luar biasa, saudara-saudara. Ibarat kata, kalau kita baca Fatihah ke Habib Idrus, tapi kalau nggak Fatihah ke Haji Amin, nggak sah. Haji Amin sedikit belajarnya, banyak khidmatnya. Itu dulu Al-Khairat nama pesantrennya. Atas itu tempat santri, di bawah kantornya Habib Idrus. Jadi Habib Idrus kalau panggil Haji Amin ini, Amin. Ini Haji Amin loncat dari lantai 2 ke bawah. Loh, kenapa loncat? Ya, dia nggak mau lewat tangga. Kenapa? Dia tidak mau membuat Habib Idrus menunggu terlalu lama. Satu waktu Habib Idrus ajak dia untuk dakwah lewat laut. Di tengah laut, imamahnya Habib Idrus, tahu imamah yang pakai di kepala ini, imamah. Bukan, itu namanya imamah. Kalau sorban ini taruh di sini, rida ini sorban. Kalau di kepala namanya imamah. Imamahnya Habib Idrus jatuh ke laut, kena angin. Haji Amin nggak pakai disuruh, dia loncat di tengah laut. Dia loncat. Ketika dia loncat, dia naik lagi ke atas perahu. Ketika dia naik ke atas perahu, semua orang yang ada di perahu melongok melihat Haji Amin. Kenapa? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata Haji Amin jalan di atas laut, saudara. Kenapa Haji Amin dapat keramat? Karena bakti dan taatnya kepada gurunya. Ke Khalil Bangkalan, kembali lagi ke Khalil. Satu waktu ada satu orang santri, Ke Khalil bilang, kamu saya kasih tugas berdiri di bawah pohon mangga ini. Kalau ada daun yang jatuh, kamu ambil, kamu buang. Ayo pakai bahasa Madura, saya nggak tahu bahasa Maduranya apa. Pokoknya begitulah. Lamun bede daun jatuh, kakek kalah, kakek buang. Itu perintahnya Kiai Khalil. Habis begitu Kiai Khalil pergi. Selama 5 hari mungkin Kiai Khalil pergi. Ketika Kiai Khalil balik lagi, duduk di teras rumahnya, hujan deras, petir. Kiai Khalil lihat ada satu orang
anak santri yang sedang berdiri di bawah pohon mangga. Dipanggil, "Cong, Nina Cong." Datang ini anak. "Ngapain kamu hujan-hujanan begini, angin badai kok berdiri di bawah pohon mangga?" "Kiai, seporana. 5 hari yang lalu Kiai kan nyuruh saya untuk ngambil daun mangga yang jatuh. Terus ya selama 5 hari itu saya nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nungguin kalau daun mangga yang jatuh. Karena apa? Karena Kiai belum nyuruh saya berhenti." Ente mau cari di mana murid kayak begitu sekarang? Hah? Akhirnya apa kata Kiai Khalil? "Udah, kamu gak usah belajar. Saya jamin kamu punya ilmu. Gak usah kamu belajar. Saya jamin kamu jadi ulama besar." Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada satu orang mau belajar sama beliau. Kata beliau apa? "Ntar dulu, mau taklim sama saya, mau belajar sama saya tes dulu ketaatan kamu sama saya. Kamu cari gunung yang paling tinggi, terus kamu loncat ke bawah." Disuruh cari gunung, tebing, terus disuruh loncat. Ini kan bunuh diri namanya. Tapi karena saking taatnya, dia nggak mau tahu. Dia pergi, naik, cari gunung, dia loncat ke bawah. Subhanallah, tidak ada setitik pun luka. Datang ke Syekh Bakar bin Salim. Udah ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, "Tadi kamu melek, tahu melek? Melek atau merem?" "Tadi saya takut, makanya saya merem." "Oh, nggak sah, ulang lagi. Harus melek kamu. Naik ke atas, turun, loncat, melek." Ketika dia loncat melek, dia lihat ada sayap-sayap malaikat yang menampung dia sehingga dia tidak jatuh di atas tanah. Hah? Mau cari di mana santri begitu sekarang? Ada? Di sini ada? Yang kedua, kamu pergi ke masjid di saat orang-orang sholat ngadap kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Bayangin coba. Jadi ibarat kata, ini masjid, kalian ngadap sini kan, sholatnya ngadap kiblat. Nah, ini orang disuruh ngadap sana, ngebelakangin kiblat. Ini santri tadi. Jadi setiap ada orang yang lewat bilang, "Junun, gila. Junun, gila. Ini orang gila. Orang sholat ngadap kiblat, ini malah belakangin kiblat." Tapi ketika dia sedang sholat, gemetar. Kenapa gemetar? Dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Itu orang yang sholat ngadap kiblat nggak bakal bisa lihat Ka'bah. Dia sholat belakangi kiblat, tapi dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Kenapa? Saking taatnya kepada gurunya. Makanya saya tanya semuanya di sini, pengen manfaat nggak ilmunya? Pengen manfaat nggak? Pengen barokah nggak? Khidmah, layani guru. Gum lil muallimi wa fihi tabjila. Kadal muallim an yakuna rasulah. Berdirilah, sambut gurumu, berilah penghormatan, berilah taukir, pengagungan kepada gurumu. Kenapa? Karena hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul. Al-Imam Al-Iskandari, beliau berkata, "Uqaddimu syaikhi ala abi." Aku lebih mendahulukan guruku daripada bapakku. Aku lebih mendahulukan guruku daripada bapakku. Ditanya, "Kenapa ya Imam?" Dijawab sama beliau, "Li'anna abi sababul hayatil faniyati wa syaikhi wa muallimi wa muaddibi wa mudarrisi wa ustadi sababul hayatil baqiyati." Bapakku adalah sebab adanya aku di dunia yang hina, di dunia yang fana, di dunia yang bakal hancur, di dunia yang bakal binasa. Sedangkan guruku adalah sebab adanya aku, selamatnya aku
di akhirat yang sifatnya kekal dan abadi. Rasulullah kan udah bilang, bapakmu ada tiga. Alladzi yuladuka, bapakmu yang melahirkanmu, maksudnya bapak kita. Yang kedua, yang anaknya kau ambil jadi istrimu, berarti bapak mertua. Yang ketiga, alladzi yu'allimuka, yang mengajarkan kamu. Siapa itu? Guru. Maka Rasulullah mengatakan yang ketiga inilah yang lebih utama dari semuanya. Begitu mulia seorang guru. Makanya pasang akhlak adab. Tapi kalau orang Madura tidak usah diragukan akhlak adabnya kepada guru. Saya waktu itu ceramah di Podei. Tahu Podei kan? Nyebrang sana Sumeneb. Nyebrang pulau, ada 2 kecamatan. Saya datang ke sana. Saya kaget, itu awal kali saya ceramah di Madura itu di Podei. 2000 berapa? 2004 kalau saya 2003 gitu. Itu saya lagi jalan. Saya lihat ini orang kenapa kok motor-motoran didorong, mogok apa kenapa ini? Saya kira mogok motornya. Ternyata enggak. Saya tanya, Haji Munir, itu kenapa kok motornya didorong? Iya Beb, orang Madura akhlaknya begitu Beb. Kalau sama ulama, sama habaib, mereka enggak mau, enggak berani mereka naik di atas motor. Makanya mereka dorong Beb. Luar biasa akhlaknya. Luar biasa adabnya. Ini saya lihat cuma di Madura. Di sini begitu Kak? Makassar. Benar begitu. Sebab yang saya tahu orang Madura itu sebajingannya, setukang-tukang caroknya, sepembunuh-pembunuhnya, tapi kalau udah sama ulama begini. Benar itu. Benar. Nah sekarang saya tanya, semua orang Madura, kalau demi kepala desa rela carok-carokan, iya kan? Rela bunuh-bunuhan demi kepala desa. Siapa kepala desa itu? Hah? Emang dia bisa menyelamatkanmu di akhirat? Hah? Kepala desa cuma butuh sama kamu kalau ada maunya doang. Betul? Rela kalian bunuh-bunuhan ya? Terus kenapa tidak rela mengorbankan nyawa dan jiwa untuk menjaga para ulama? Usahakan enggak? Jikalau kalian rela mengorbankan nyawa, mengorbankan jiwa demi urusan dunia, demi menjaga kepala desa kalian, maka bersumpahlah, berjanjilah, wahai masyarakat Madura, kalian harus lebih rela menumpahkan darah untuk menjaga ulama, kiai dan habaib kita, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Madura siap jaga ulama, siap jaga para ustadz, siap jaga para kiai, siap jaga para habaib. Allahu Akbar. Itu baru orang Madura itu. Kalau ada orang Madura nggak cinta ulama, tes DNA. Berarti Pak, apalagi ada orang Madura bilang, saya tanya, nggak usah saya yang jawab, kalian yang nanya, kalian aja yang jawab. Andaikan ada orang Madura nggak percaya sama Habib, kira-kira orang Madura bukan? Benar. Ayo jawab dulu, saya mau dengar ini. Andaikan ada orang Madura, mau ustadz kek, mau kiai kek, mau gus kek, mau siapa kek, mau rakek, mau siapa kek, tapi nggak percaya dengan adanya Habib, kira-kira itu orang Madura bukan? Kurang keras. Madura bukan?
Palsu kali. Palsu. Emang orang Madura cinta sama Habib? Cinta. Benar. Percaya. Percaya. Bagus. Berarti sepakat ya? Sepakat ya? Kalau ada orang ngaku Madura tapi nggak percaya habaib, berarti yang ngomong bukan saya loh ya, yang ngomong orang Madura juga. Nanti saya lagi yang dituntut. Habib Bahar menyebarkan fitnah. Ayo saya tanya sekali lagi, yang jawab orang Madura bukan saya. Kalau ada orang ngaku orang Madura nggak percaya sama habaib, itu asli apa palsu? Asli apa palsu? Kenapa? Karena orang Madura dari dulu terkenal kecintaannya kepada para habaib, kepada anak cucu Rasulullah. Sampai-sampai Kiai Khalil bisa nyium baunya Habib kalau ada Habib mau datang. Kenapa bisa nyium? Kata Kiai Khalil, karena aku mencium bau Rasulullah dalam tubuhnya. Kalau ada orang Madura nggak cinta habaib, benar yang Madura. Bener palsu ya, made in Cina. Betul. Nah, yang terakhir saudara-saudara, ini 2024 ini bentar lagi nih. Betul. Bentar lagi 2024. Musim pemilihan. Ibu-ibu jawab. Ibu-ibu yang jawab. Saya mengatakan banyak pejabat sekarang, mau RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat. Kalau lagi ada maunya doang. Benar apa salah? Betul apa salah? Benar apa salah? Betul apa salah? Sebelum jadi ini, saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji mensejahterakan rakyat. Saya berjanji akan berlaku adil. Tetapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur partainya, yang makmur kekuasaannya, yang sejahtera politiknya. Kita bangsa dan rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri selalu. Betul. Ibu-ibu saya tanya, BBM naik nggak? BBM naik nggak? Beras naik nggak? Kebutuhan pokok naik nggak? Enak. Makanya kalian para pejabat jangan suka biasa berdusta. Pejabat aparat, kami ini rakyat, kami masyarakat. Seragam kalian dari keringat kami rakyat, betul? Jawab semua keras. Seragam mereka dari siapa? Dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Kendaraan dinas mereka dari siapa? Senjata yang mereka pakai dari siapa? Dasi mereka dari siapa? Dari kami rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada kami rakyat, karena kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Rakyat di atas segala-galanya, saudara-saudara. Makanya saya katakan bahwasanya Indonesia bukan milik partai politik manapun. Betul? Setuju? Indonesia bukan milik partai PDI, bukan milik partai Golkar, bukan milik partai Demokrat, bukan milik partai Gerindra, bukan milik partai PKB, bukan milik partai P3, bukan milik partai PKS, bukan milik partai Nasdem. Tapi Indonesia bukan milik partai manapun, bukan milik politik manapun,
tetapi Indonesia adalah milik kita, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, saudara-saudara, saya 11 kali masuk penjara. Demi apa? Ini membela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Saya terpisah dengan anak dan istri saya selama bertahun-tahun, sampai-sampai saya dari penjara ke penjara lainnya, ke penjara lainnya, sampai bawa ke Nusa Kambangan. Untuk siapa? Untuk kalian, untuk rakyat. Oleh karena saya bersumpah, saya Bahar bin Smith demi Allah, untuk bangsa, untuk NKRI, untuk rakyat. Jangankan hanya di penjara, diancam, difitnah, dihina, dicaci, dimaki. Jangankan cuma itu, untuk bangsa, untuk rakyat, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi merah putih, siap bela rakyat, siap membela Islam. Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Indonesia, hidup ulama, hidup kiai, hidup aswaja, hidup habaib, hidup ahlus sunnah wal jamaah, hidup pondok-pondok pesantren, hidup NKRI. Allahu Akbar. Makanya santri itu harus semangat. Kenapa? Karena kalau bukan karena perjuangan para ulama dan santri pondok-pondok pesantren, tidak akan pernah terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Betul? Makanya pejabat-pejabat itu harus berterima kasih sama santri. Betul? Harus berterima kasih kepada para ulama pondok-pondok pesantren. Karena waktu itu belum ada tentara, betul? Belum ada polisi, belum ada negara, belum ada belum ada Indonesia. Yang ada apa? Pondok-pondok pesantren, surau-surau, musola-musola, masjid-masjid, santri-santri. Beliau-beliaulah yang berjuang mati-matian untuk membuka gerbang kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka para pejabat-pejabat bisa menikmati semua kekayaan-kekayaan alam yang ada di Indonesia. Bahkan kalau para pengkhianat bangsa bukan hanya menikmati, mereka jual kekayaan-kekayaan alam kita, mereka jual, mereka gadaikan kepada bangsa-bangsa asing, jadi antek-anteknya asing, jadi londo-londo Iran, saudara-saudara. Oleh karenanya kita sebagai para santri, kita harus bersatu, jangan mau diadu domba. Betul? Para ustadz, para kiai, para habaib, semuanya, para santri, kita semua harus bersatu. Untuk apa? Untuk sama-sama menjaga negara kita tercinta, menjaga Republik Indonesia, menjaga kedamaiannya, ketentramannya, persatuannya. Harus sama-sama kita jaga dari para pengkhianat bangsa yang ingin menghancurkan persatuan di Indonesia. Sebab kenapa? Sekarang udah mulai, kalian kan tahu sendiri, Habib sama Kiai mau dipisah, Habib sama Kiai mau dibentur. Ayo, saya mau tanya Kiai-Kiai di sini, mau dibenturkan sama Habib? Mau dibenturkan sama Habaib? Ada upaya-upaya itu sekarang itu. Upaya-upaya mau membenturkan Habaib dengan para Kiai. Karena mereka tahu cara merusak Indonesia cuma itu. Benturkan Habib dengan Kiai, otomatis pengikut Habib dan pengikut Kiainya bentur. Nanti timbulnya chaos di mana-mana, hancur di mana-mana. Nah, itu kesempatan bagi mereka untuk merampas kedaulatan rakyat Indonesia, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita, para ustadz, para kiai, para habaib, jangan mau diadu domba. Betul?
kita harus bersatu, sebab udah menjadi adat istiadat. Kita orang para habaib belajar sama kiai, nanti si kiai belajar sama habaib, nanti si habib belajar lagi sama kiai, kiai belajar lagi sama habab, terus nyambung sampai kepada kakeknya para habaib, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang saya tanya, ayo kiai yang jawab, kalau ada kiai benci sama habaib, pantas nggak dipanggil kiai? Ayo para kiai jawab, Kiai Madura pantas nggak? Nggak pantas. Punya ilmu itu? Punya ilmu nggak? Goblok. Goblok apa pinter? Kalau ada kiai bilang Habib nggak ada, itu kiai pinter apa goblok? Belajar apa enggak? Makanya jangan ikuti yang kayak begitu, betul? Itu hanya sebagian kecil saja, kebanyakan tidak seperti itu, betul? Betul? Oleh karenanya kita doakan, mudah-mudahan beliau Kiai Haji Ahmad Zubairi sebagai pengasuh Ponpes Al-Ghuraba, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau beserta semua para kiai-kiai, para masyayikh, para kiai, para ajengan, para ustadz, para lora yang ada di sini semua. Saya doakan Allah panjangkan umur antum semua. Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Allah perkuat langkahan kakinya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua yang hadir di sini. Nanti saya kasih ijazah sama kiai-kiai di sini. Saya kasih ijazah Al-Fatihah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali. Terakhir sekaligus penutup. Jadi 11 hajat. 11 hajat. Setiap baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam, tahan napas. Tahan napas, tahan napas tuh hati minta sama Allah. Bisa? 11 kali berarti 11 hajat. Atau pas satu kali tahan napas itu mau cepet-cepet sekali 2-3 hajat ya nggak ada masalah. Pokoknya iya kan abu dua yang 11 kali. Siap? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين. أيها الأساتذة أجزتكم هذه الإجازة الفاتحة بإياك نعبد وإياك نستعين 11 مرة ikhlas lillahi ta'ala. Udah saya biasakan sama kiai-kiai itu, insya Allah paling ampuh deh. Ya, sama jangan lupa kalau pada maghrib ini zaman akhir zaman, biasakan pada maghrib baca rotib haddad, pada isya rotib atos, sebelum jam 12 malam hizib bahar hizib nasor kencengin Syabil Hasan Asyadili. Ya, kalau bisa hizib nasornya 40 kali, hizib baharnya 40 kali. Sebelum subuh doa fajar, pada subuh relatif, sebelum duhur futuhatul arsyiyah, pada duhur mafatihus sa'adah, doa fagil mugaddam, hizib nawawi, hizib khafi, wirid sakran. Sebelum asar wirdul kabir, wirdul soghir, Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada asar hizib bahar, hizib nasor, Syabil Hasan Asyadili sama hizib nasornya Imam Haddad. Sebelum maghrib wirdul latif, pada maghrib rotib haddad. Begitu terus setiap hari. Kalau mingguannya malam Rabu baca Hadrobah Saudan, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Maulid, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin baca Dalailul Khairat, malam Selasa baca Jaliyatul Qadar. Bisa kan? Bisa, dengernya dia udah puyeng kali ya, udah pusing. Loh, itu amalan santri-santri di pesantren saya, wiritannya begitu terus setiap hari. Santri saya wiritannya begitu. Makanya kalau mondok tempat saya itu nggak lama. 1 tahun udah pinter baca kitab kuning, 1 tahun itu udah bisa ngajar, saya yang jamin. Nggak ada kebal-kebalan. Kakeknya kita orang Imam Husain aja nggak kebal, dipotong lehernya, masih dipotong lehernya. Buat apa ilmu kebal-kebal gitu? Nggak perlu. Kalau ilmu bela diri ya, ilmu kebal-kebal nggak ada. Sebaik-baiknya pelindung adalah Allah, bukan kebal. Ketika engkau berlindung kepada Allah, ketika engkau berlindung kepada Allah, adakah pelindung yang lebih baik selain Allah? Ketika engkau meminta pertolongan kepada Allah, adakah penolong yang lebih hebat dari Allah? Nabi siapa yang digergaji? Ayo jawab. Nabi siapa? Nah, yang jawab jangan para kiai, kalau kiai udah pasti tahu. Nabi siapa? Oh, apa Kak Kemat? Oh, mon kiai na ngomong Zakaria, kakek ngekot Zakaria, kakek pelor. Nabi Zakaria dikejar oleh orang Yahudi, dikejar Bani Israel. Ada pohon, Nabi Zakaria bilang, wahai pohon terbelahlah, karena aku ingin bersembunyi di balikmu. Itu pohon kebelah dua, Nabi Zakaria masuk. Itu pohon ketutup lagi. Orang Yahudi nyari, mana nih Nabi Zakaria? Iblis bilang tuh, Zakaria sembunyi di pohon, digergaji, badan beliau terbelah dua. Ulama berkata, kenapa? Karena Nabi Zakaria mintanya sama pohon, bukan sama Allah. Andaikan mintanya sama Allah, maka pasti akan Allah berikan keselamatan. Sebagaimana cerita, yaitu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang anak yang intinya anak itu lahir dalam kubur sampai dia dewasa diambil oleh bapaknya. Kenapa? Karena sebelum bapaknya pergi, bapaknya ngomong, dipegang perut istrinya sambil berkata, ya Allah, aku titipkan anak yang berada di dalam janin istriku. Dia pulang, istrinya meninggal. Walaupun istrinya meninggal dalam kubur, tapi anaknya masih tetap hidup sampai anaknya besar. Itu ayat dinamakan Ibn Mayyit. Anaknya mayat. Kenapa? Karena lahirnya ibunya udah meninggal. Itulah kekuatan doa, kekuatan wirid, kekuatan
hizib, maka jangan lepas dari itu. Paham? Ya, saya ijazahkan tadi itu. Mau terima ijazahnya? Tapi diamalin. Ingat. Ayo coba habis maghrib apa? Ratib Fatihah, ratib had, habis isya Matos, jam 12 malam hizib bahar, hizib nah sebelum subuh doa fajar, habis subuh Idul Latif, sebelum duhur Futuhatul Arsya, pada duhur Mafatihus Sa'ada, hizib Nawawi, hizib Khofi, doa Fagil Mugaddam, sama wirid saat sakron. Kalau nggak tahu minta sama kiai-kiai, kiai-kiai ini pada tahu semua itu. Nah, terus sebelum asar Wiridul Kabir, Wiridul Sadir, Syekh Bakar bin Sa'ad. Habis asar hizib bahar, hizib Nasor, sama hizib Nasornya Imam Haddad. Sebelum maghrib Wiridul Latif, habis maghrib Ratib. Begitu terus setiap hari, sebulan mumbul kakek, terbang, bisa terbang. Paham? Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya ini sedang bangun pondok pesantren.